Shalom jemaat Tuhan, jemaat Jatinegara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur untuk datang berbakti kepada Tuhan. Biarlah kehadiran kita di dalam ibadah kita pagi hari ini, baik secara online dimanapun saudara berada, Tuhan memberkati kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan ibadah kita kepadanya. Bapa di surga, kami bersyukur di dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan. Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah memimpin kami. Hari ini kami berbakti kepadamu. Hati kami siapkan untuk menyembahmu, untuk meninggikanmu. Oleh sebab itu kami datang kepadamu. Sebab itu kami meyakini bahwa pertolongan kami datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya ketika kita berbuat bakti diturunkan berkat kasih karunia kepada kita sekalian, di dalam berkat rahmat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siapkan hati kita, karena kita mau memberikan korban syukur kita di hadapan Allah. Kembali kami datang di hadapan-Mu Bapa, membawa diri kami Tuhan, membawa korban penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah korban bakaran ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin terus Tuhan dekat kepadamu Bapa. Kami ingin terus diam di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau penuhi hati kami dengan hadirat-Mu Bapa. Urapi setiap kami, layakin setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas setiap lawatan-Mu dan perlindungan-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Mari saudara kita mau naikkan pujian ini. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan. Ku rindu memandang wajah
pujian ini dengan senap hati kita. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Kami rindu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam
terus rasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu Bapa. Terangi setiap hati kami yang gelap Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ingin terus Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin terus memuji-Mu Tuhan. Karena kami merasakan kedamaian Tuhan. Karena kami merasakan sukacita-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
karena hadirat-Mu boleh ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sungguh cita-cita-Mu luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Kami terus bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab kami mau rayakan Tuhan kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau telah rela mati dan menebus dosa-dosa setiap kami Tuhan. Mari saudara yang siap memuji membesarkan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Kembali kita beribadah di rumah Tuhan. Kita sama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian ini. Rayakan, Yesus rayakan, karena Dia telah bangkit bagi kita. Amin. Haleluya Tuhan. Rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan, rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya, selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Lebih lagi buat Tuhan, kita mau rayakan, Yesus rayakan. 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 Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya, selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya, selamanya. Amin. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Sungguh Allah kita bangkit. Amin. Kita ingin terus masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi, karena kita mau mendengarkan setiap firman Tuhan. Biarlah apa yang diperkatakan oleh hamba-Nya pada pagi hari ini boleh memberi kekuatan bagi kita dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita lebih lagi buat Tuhan. Kita mau fokuskan pikiran kita, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai iblis mengambil berkat itu dari kita. Dan biarkanlah Roh Kudus boleh hadir di sini. Biarlah Roh Kudus terus mengalir di bait suci. Karena begitu perkaranya yang ajaib bagi hidup kita. Dan terjadi sampai saat ini. Amin. Haleluya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah
sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kembali kita mau naikkan pujian ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami percaya bahwa ketika kami saat berbakti kepadamu, firman-Mu akan mengubahkan pikiran kami, meneguhkan hidup kami, membuat jalan kami semakin kuat di dalam pengenalan akan Engkau. Terlebih saat kami ada di dalam tantangan kehidupan ini, kami akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami, mengubahkan setiap hidup kami seluruhnya. Bila kebenaran firman-Mu itu akan mengubahkan kami sekalian yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema fokus kekudusan yang diambil di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan firman Tuhan ini di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Berbicara kekudusan itu berbicara sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena sesuatu yang mungkin bagi kita adalah hal yang mustahil. Ada cara dan banyak cara orang untuk mengejar kekudusan. Hal yang paling sering kita jumpai supaya orang itu tidak tercemar dengan kehidupan yang ada di masyarakat, yang ada di lingkungan, yang ada di dunia yang penuh dengan dosa ini, ada cara yang dipakai orang, yaitu dengan apa? Mengasingkan diri. Tidak bergaul dengan masyarakat supaya tidak tercemar, tujuannya seperti itu. Namun yang terjadi adalah justru dia menjadi manusia yang antisosial, tidak mau berdekatan dengan manusia. Dan itu sesuatu yang aneh. Atau hidup dengan menyiksa diri supaya terlihat kita dalam arti menyiksa diri, berpuasa, berpantang, melakukan segala sesuatu aturan-aturan, ketetapan, norma-norma hidup yang begitu ketat, sehingga kita menyakiti diri sendiri tanpa kita sadari dengan melakukan sesuatu pantangan-pantangan, sehingga itu yang membuat kita semakin menjadi beban untuk bisa berkata, apakah kekudusan dengan cara seperti itu? Mari kita pikirkan apa yang dikatakan firman Tuhan untuk kita fokus kepada kekudusan. Firman Tuhan tidak mengajarkan kita mengejar kekudusan, fokus kepada kekudusan dengan menyingkirkan, mengasingkan diri, menyiksa diri, berpantang dengan hal-hal yang ditetapkan dalam norma-norma. Firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan tidak menginginkan umatnya mengalami penderitaan. Yang diinginkan Tuhan adalah bahwa ketika kita hidup diciptakan oleh Tuhan itu sebenarnya apa? Serupa dan segambar dengan Allah. Ada yang namanya tabiat kudus. Namun karena dosa, namun karena pelanggaran itu, maka kekudusan Tuhan rusak. Sehingga tidak heran kalau manusia punya yang namanya kecenderungan berbuat salah, kecenderungan berbuat dosa. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena penyalipan Yesus Kristus, maka kita dibenarkan, kita dikuduskan. Jadi Bapak Ibu, saudara yang ada di dalam Kristus, saudara sudah dikuduskan, saudara sudah dibersihkan. Cuma masalahnya adalah, kenapa saya masih jatuh dalam dosa? Kenapa saya masih melakukan pelanggaran dosa? Ya, ini yang harus kita pelajari. Makanya fokus kepada kekudusan. Nah, untuk mencapai kekudusan itu, untuk bisa masuk di dalam yang dimaksudkan kekudusan apa? Bukan kekudusan menyiksa diri supaya tidak melakukan dosa sama sekali. Tidak. Kita sudah dibenarkan di dalam Kristus, kita sudah ditebus di dalam Kristus. Namun diingatkan kembali nih, kita yang punya tendensi, punya kecenderungan berbuat dosa, punya kecenderungan melakukan pelanggaran lagi, kita diingatkan kembali untuk kita memiliki hidup kudus. Prinsip yang harus dipahami untuk kita bisa memiliki, memahami hidup kudus. Mari kita perhatikan. Ketika kita baca firman Tuhan di ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kenapa dimulai dengan hiduplah berdamai dengan orang? Karena gini, hati manusia penuh dengan yang namanya luka batin. Hati manusia penuh dengan yang namanya kepahitan. Itu yang harus disembuhkan dulu. Makanya prinsip yang harus kita miliki untuk bisa fokus kepada kekudusan, mari kita lihat kembali di dalam ayat yang pertama dari pasal yang ke-12 Ibrani ini. Pasal yang ke-12 ayat yang pertama mengatakan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban
dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Coba perhatikan kata-kata ini. Menanggalkan beban dan dosa. Apa maksudnya? Kitab Ibrani mengingatkan kita kembali sebagai orang yang sudah ditebus. Jangan suka hidup di dalam dosa lagi ketika kita sudah ditebus. Kita ini manusia baru. Kita ciptaan yang baru. Harusnya punya nilai-nilai hidup di dalam Kristus. Makanya tanggalkanlah. Jangan tetap mempertahankan dosa kita ketika kita sudah dibaptis, ketika kita sudah mengalami penebusan, percaya kepada Kristus. Pesan firman Tuhan, jangan dibawa lagi dong masa lalu kita. Jangan pakai ransel, memasukkan gaya hidup yang lama, membuat masalah-masalah baru, ngumpulkan lagi. Kita yang dulu hobi berjudi, kalau sudah bertobat, mestinya harus ya tanggalkan. Jangan balik lagi. Kalau itu menjadi beban bagi kita, kalau itu menjadi satu kebiasaan bagi kita, bagaimana kita bisa fokus kepada kekudusan? Gak bisa. Berarti selama ini kita mengalami persoalan di dalam pertobatan kita. Ya, karena ketika kita dibaptis itu artinya kita mati dan bangkit kembali. Mati dari dosa kita dan bangkit menjadi manusia ciptaan yang baru. Artinya dosa kita dikuburkan. Tapi kalau sudah bangkit masih membawa dosa kita lagi, artinya kita seperti zombie. Kita seperti vampir, hidup tapi penuh dengan kekejian. Makanya firman Tuhan katakan tanggalkan. Karena itu yang menghalangi kita. Dosa yang kita bawa, dosa yang tidak pernah kita lepaskan, dosa yang masih kita pelihara, itu seperti kanker. Ketika kita biarkan dia akan terus menggerogoti seluruh tubuh kita, dan ujung-ujungnya adalah kita akan mengalami sakit dan kematian. Tidak ada pertumbuhan dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu hal yang baik dalam diri kita. Yang ada adalah masalah baru dan masalah baru di dalam setiap perjalanan kita. Makanya firman Tuhan mengingatkan, tanggalkanlah segala yang merintangi. Bapak Ibu Saudara, ketika kita pakai sepatu, itu kan pinginnya sepatu yang nyaman. Kalau kita pakai sepatu high heel, pakai sepatu cat atau pantofel dan sebagainya, kita pinginnya berjalannya enak, nyaman. Ya. Tapi kalau ada kerikil di dalam sepatu kita, meskipun itu sepatu mahal, kalau ada kerikil kecil saja, saya percaya ada ketidaknyamanan mestinya. Ketika kita jalan 1 meter mungkin gak berasa, 2 meter sedikit berasa, 3 meter dan bermeter-meter berikutnya, maka kita akan mengalami yang namanya lecet di kaki kita. Dan ketika kondisi yang lecet inilah menyebabkan kita apa? Banyak luka. Dan luka itu yang mengganggu hidup kita. Oleh sebab itu perlu dikeluarkan yang namanya kerikil-kerikil tadi itu. Harus dibuang, harus disingkirkan supaya kita nyaman, supaya kita rasanya nggak ada masalah, nggak ada beban. Jadi pertanyaan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apakah kerikil-kerikil atau sesuatu menghalang itu sudah kita singkirkan? Sudah kita letakkan di bawah kaki Yesus? Sudah kita letakkan di bawah salib Kristus, di dalam kematian bersama dengan Kristus? Kalau belum, mari kita bertobat kembali. Mari kita bertobat kembali.
singkirkan kerikil itu. Kelihatannya kecil, tapi bisa melukai kaki kita. Kelihatannya kecil, tapi bisa membuat kaki kita berdarah dan membuat keseimbangan kita menjadi kacau. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari ada kerikil, ada sesuatu yang menghambat kita, kenapa saya tidak bisa bertumbuh dalam Kristus? Kenapa saya tidak bisa mengalami hidup yang benar dalam Kristus? Mungkin nih, kita masih menyimpan dosa, kepahitan, sakit hati, dan sebagainya. Prinsip yang kedua yang bisa kita pelajari adalah mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus on Jesus. Mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena ketika kita memandang kepada Kristus, maka kita akan melihat karakter Kristus. Kita akan menemukan nilai-nilai Kristus dalam diri kita, yang sabar, lemah lembut, yang penuh dengan belas kasihan, dan sebagainya. Ketika kita fokus kepada Kristus, melayani Kristus, mengabdikan hidup kepada Kristus, kita sedang membangun yang namanya kekudusan hidup. Kita nggak akan fokus kepada kebiasaan lama kita. Kita tidak akan kembali lagi kepada kebodohan kita. Karena apa? Melihat kepada Kristus. Saya mempunyai seorang anak. Ketika saya ajak jalan-jalan, fokus dia adalah pada mainan. Bukan kepada saya yang mengajak. Ketika saya ajak, pandangannya ke tempat lain. Akibatnya apa? Dia hilang. Saya pegangi, dia hilang. Saya bingung, waduh, ini anak saya jadi hilang. Kenapa? Dia tidak fokus kepada saya yang mengajak. Ketika dia berjalan dengan saya, dia tidak memperhatikan saya. Dia memperhatikan yang lain. Dia pikirkan yang lain. Akibatnya apa? Dia tersesat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mungkin dalam gereja, tapi fokus kita kepada tidak kepada Yesus, saya pastikan kita akan tersesat. Kita akan berjalan dengan tujuan kita sendiri. Kita akan berjalan dengan maksud kita sendiri. Akibatnya apa? Banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam diri kita. Ayat yang kedua mengatakan demikian dalam Ibrani pasal 12. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu memimpin iman kita itu kepada kesempurnaan. Memimpin iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus mengajarkan kita tentang kesempurnaan hidup, teladan yang sempurna. Makanya kita punya contoh yang sempurna. Kita punya contoh yang begitu real, yang mengajarkan kepada kita untuk benar-benar melihat yang namanya kekudusan, yaitu Yesus sendiri. Makanya diajarkan fokus kepada Yesus. Lihatlah kepada Yesus, pandanglah kepada Yesus. Jangan melihat kepada diri sendiri atau teladan yang lain yang belum tentu jelas. Mungkin dia bisa mengajarkan kekudusan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Harus menyiksa diri, harus ke tempat ini, harus melakukan ibadat tepat dan sebagainya. Itu tidak akan pernah menyelesaikan yang namanya kekudusan. Fokus kepada Yesus. Ikuti teladan Yesus. Ikuti cara Yesus. Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita bingungkan? Fokus kepada Yesus. Yang ketiga, mari kita perhatikan di ayat yang ke-15. Mengapa saya tidak langsung di ayat yang ke-14? Karena ini berhubungan satu dengan yang lain. Ketika kita berbicara tentang kekudusan, maka prinsip yang utama adalah tinggalkan beban yang merintangimu. Yang kedua, fokus kepada Yesus. Yang ketiga, ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Apa yang dimaksudkan prinsip-prinsip ini? Jangan meninggalkan kasih karunia.
Jangan meninggalkan keselamatan yang sudah kamu terima. Ketika keselamatan yang kau terima itu engkau langgar, engkau menggadaikan, engkau menganggap itu hal yang murahan, engkau menganggap itu hal yang biasa, dan engkau berganti-ganti agama, berganti-ganti keyakinan karena demi sesuatu, demi pacar, demi istri, demi keinginan, hancurlah kita. Nggak ada orang yang akan pernah ngerti keadaan kita. Jangan jual iman kita. Jangan tinggalkan kasih karunia Allah. Sesuatu yang Tuhan berikan, yang terbaik dalam hidup kita, jangan ditinggalkan. Setialah kepada Tuhan. Itu yang akan menguduskan hidup kita. Kita sudah dikuduskan dalam Yesus Kristus. Jangan tinggalkan. Jangan abaikan. Jangan gadaikan. Jangan engkau mulai meninggalkan iman Kristenmu. Kalau engkau meninggalkan iman Kristen, ajaran-ajaran Kristus, maka tidak heran banyak orang yang mengalami yang namanya hidup semau gue. Hidup, ya yang penting aku happy. Yang penting aku punya teman. Yang penting aku punya banyak uang. Alah, gak apa-apa lah, nanti kalau mau meninggal aja deh. Saya mau bertobat. Gak apa-apa lah. Nanti kalau sudah tua, baru saya datang ke gereja, minta ampun kepada Tuhan. Oke, gak masalah. Yang penting kan hati saya tetap kepada Tuhan. Maksiat sih tetap jalan, judi tetap jalan, dan sebagainya. Wow. Kau pikirin segampang itu? Enggak. Ketika engkau menganggap kasih karunia itu murahan, maka engkau sedang hidup di dalam kegelapan hidup. Oleh sebab itu jangan pernah meninggalkan kasih karunia Tuhan. Yang keempat, yang bisa kita pelajari, tetap dari ayat yang ke-15, mengatakan demikian, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Prinsip yang bisa kita pelajari yang keempat adalah jangan memiliki hati yang rapuh. Apa maksudnya? Tadi katakan jangan kau punya akar pahit. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita gampang terluka, ketika kita memiliki dendam, ketika kita gampang hancur hati, dalam hati hancur hati ini, terluka, sedikit-sedikit tersinggung, tidak heran nih, kita akan menjadi masalah, jadi troublemaker dimanapun. Makanya dikatakan begini, ketika engkau memiliki hati yang penuh dengan luka-luka batin, maka engkau tidak akan memiliki yang namanya pengampunan. Ketika engkau tidak memiliki pengampunan, maka engkau tidak akan pernah memiliki kasih karunia Tuhan. Ketika engkau tidak memiliki kasih karunia Tuhan, berarti engkau tidak memiliki pengampunan dari Tuhan. Coba perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 sampai yang ke-15 mengatakan demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Coba kita bandingkan bahwa ketika kita memiliki hati yang jahat, hati yang benci dengan banyak orang, hati yang begitu sakit dengan siapa saja, sehingga kita tidak bisa mengampuni, sesungguhnya kita juga musuh Allah. Karena kita tergolong orang yang jahat.
Bagaimana kita bisa fokus dengan kekudusan kalau hati kita jahat? Nggak bisa bersentuhan dengan Tuhan. Tidak bisa bersentuhan dengan kasih karunia Tuhan. Tidak bisa bersentuhan saat kita menyembah. Mungkin kita mengatakan saya melayani, tapi hatimu bobrok penuh dengan yang namanya kebencian. Bagaimana kamu bisa menyembah? Itu bisa dikatakan lip service saja, hanya kata-kata kosong. Hatimu nggak tertuju pada Tuhan. Kenapa? Engkau penuh dengan dendam, harus kau bereskan. Engkau harus mengampuni orang itu. Engkau harus datangi orang itu. Engkau harus memaafkan orang itu. Engkau harus datangi dia dan katakan, aku mau menyelesaikan urusan ini. Supaya jangan ada perasaan yang pahit. Itu yang mencemari hidup kita. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, kepahitan, perasaan dendam itu sesuatu yang akan mencemari hidup kita, ibadah kita, perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya pemulihan hati kita. Pemulihan hidup kita perlu disembuhkan. Kalau kita tidak sembuh dalam hati kita, saya jamin engkau akan hidup dengan kenajisan. Meskipun kau mencari pasangan pun, engkau akan penuh dengan yang namanya kebencian. Karena pasanganmu akan menyakitimu juga. Ketika engkau tidak selesai dengan suamimu, engkau juga tidak akan pernah selesai dengan rekan kerjamu. Mungkin kita berpikir, kenapa sih kok dia di kantor kok selalu bikin troublemaker ya? Cek aja di rumahnya. Mungkin dia juga seperti itu di rumah. Kejam. Dia sakit hati, disakiti dan sebagainya. Jawabannya Pak sederhana, ampuni. Ampuni. Tapi bagaimana Pak cara mengampuni? Mengampuni itu gak gampang Pak. Siapa yang bilang ngampuni itu gak gampang? Ngampuni itu gampang sebenarnya. Cuma masalahnya berani ambil keputusan apa enggak. Contoh yang paling sederhana, mengampuni itu seperti orang yang sedang buang air besar. Percaya deh. Kenapa saya ngomong seperti itu? Maaf kata kalau ini agak sedikit jorok. Saudara, kalau sedang mau BAB, buang air besar, coba Anda tahan selama 1 minggu atau 1 hari. Itu sudah mulai nih di dalam perut, udah kenceng, Anda tahan. Enggak, saya nggak mau lepasin. Apa yang ada terjadi dalam kondisi perut yang sakit tadi? Anda nggak mau tahani, Anda nggak mau lepasin. Maka yang terjadi adalah perut Anda semakin sakit, Anda akan semakin melilit, dan Anda semakin nggak karu-karuan. Cara yang paling mudah adalah apa? Lepasin aja. Apa susahnya sih ngelepasin? Ya kan? Tinggal jongkok aja selesai kan? Betul nggak? Iya, tinggal jongkok selesai. Habis itu ngapain? Perut kita selesai, nggak sakit. Coba kalau kita tahan, kita mungkin berpikir gitu, aduh sayang nih, kemarin saya makan makanan yang enak, makanan Jepang, makanan Korea, atau makanan Western. Wow, rasanya sayang kalau dibuang. Tapi itu kotoran, harus dibuang. Jangan ditahan. Karena kalau nggak tahan, habis itu perutmu. Habis itu kolon, usus besarmu. Rusak semuanya. Dan akibatnya apa? Seluruh hidupmu jadi rusak. Makanya ketika sakit perut, lepasin aja. Sakit hatimu juga gitu. Lepasin. Ampuni. Maafkan. Kok gampang banget Pak? Ya gampang, tinggal keputusan aja. Karena kita sukanya mempertahankan. Jaga harga diri. Jaga perasaan image kita supaya dianggap apa? Sebagai orang kuat. Enggak, itu orang bodoh. Kalau saya katakan seperti itu. Seenak apapun makanan yang kita terima, tetapi ketika menjadi kotoran, ya dibuang. Sesakit apapun hatimu, kalau kamu simpan, kau pertahankan, selama-lamanya itu akan menjadi masalah, dan engkau tidak akan bisa fokus kepada kekudusan. Karena yang ada dalam pikiranmu sakit hati, kebencian,
permusuhan, dendam, dan sebagainya. Makanya engkau fokus kepada Yesus. Jangan tinggalkan kasih karunia Tuhan. Tanggalkan beban yang merintangimu. Masalahnya adalah sederhana. Ketika engkau mau hidup dalam kekudusan, sebenarnya engkau bebas. Engkau mengalami sesuatu yang baik. Engkau bebas dengan Allah, menyembah Allah gampang. Karena nggak ada penghalang. Nggak ada sesuatu yang merintangi. Engkau berinteraksi dengan orang, engkau gampang. Nggak ada beban. Engkau marah dengan, nggak ada. Orang menghina engkau anggap biasa. Orang membuli engkau anggap biasa. Kenapa? Hatimu sembuh. Engkau sudah berdamai dengan dirimu. Engkau sudah selesai dengan hidupmu. Kenapa? Engkau nggak ada sakit hati lagi. Selesai. Dan yang membuat adalah ini. Engkau bisa mengendalikan dosa. Ketika engkau mau korupsi, engkau bisa mengendalikan. Fokus kepada Yesus. Yesus nggak ngajarin saya gitu. Kita mau berbuat curang, kita bisa mengendalikan. Kenapa? Mengenal Tuhan dan ajarannya. Kita mau berbuat curang, kita bisa mengendalikan. Kita mau berzina, mikir. Kita mau berbuat konyol, mikir. Mau bunuh diri, mikir. Kenapa? Sudah merdeka. Sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada 4 hal untuk kita bisa fokus kepada kekudusan. Tanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Fokus kepada Yesus. Anda harus pikirkan ini apa? Yang ketiga, maka Anda harus memikirkan ini, tidak meninggalkan kasih karunia Tuhan. Yang keempat, engkau harus memiliki yang namanya hati yang kokoh, tidak rapuh. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jadilah jemaat yang memahami kebenaran firman Tuhan secara utuh, tidak meninggalkan kasih karunia, memiliki hati yang utuh, yang tidak rapuh, fokus kepada Yesus, dan menanggalkan beban dan dosa. Maka engkau akan memiliki kebebasan bertemu dengan Tuhan, memiliki kebebasan berinteraksi dengan sesama, memiliki kebebasan mengendalikan semua dosa yang akan mempengaruhi hidupmu. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Biarlah berkat damai sejahtera-Mu memenuhi kami ya Tuhan, menguatkan kami, memperbaharui kami. Sebab kami tidak akan pernah hidup dengan kekudusan tanpa kami ada di dalam-Mu. Karena Engkau-lah kudus. Hanya Engkau saja yang memampukan. Ketika kami fokus kepada Yesus, ketika kami menanggalkan dosa yang lama kami, ketika kami tidak meninggalkan kasih karunia-Mu, ketika kami tidak memiliki hati yang rapuh, maka kami memiliki kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan, memiliki kebebasan berinteraksi dengan sesama, memiliki kebebasan untuk mengendalikan kehidupan kami. Terima kasih, berkati jemaat-Mu, berkati kami sekalian dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kami segenap jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bila kiranya firman-Nya itu terus mulai menjadi kekuatan bagi hidup kita. Mari saudara, kita siapkan hati kita mau memberikan persembahan. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin kami dalam ibadah hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan sungguh kami diberkati oleh firman-Mu dan puji-pujian-Mu Bapa. Tuhan, kini tiba saatnya kami ingin memberi. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau menyucikan dan menguduskan tangan-tangan yang memberi. Engkau berkati berlipat kali ganda Bapa. Biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu Bapa. Biarlah terus Tuhan Kau pakai Tuhan, pengurus-pengurus Tuhan untuk boleh biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh terus menjadi kemajuan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami ingin memberikan persembahan. Haleluya, amin. Mari saudara, kita mau naikkan pujian, Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin.
Yesus memberkati. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita memohon kepada Tuhan di dalam doa kita pada hari ini. Bapa di surga, kami percaya bahwa jemaat-Mu di Jatinegara saat mereka berbakti kepadamu, mereka melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang besar di dalam kehidupan mereka. Bapa, kiranya di dalam segenap hidup dari jemaat-Mu, jemaat Jatinegara, mereka akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan saat mereka beraktivitas, saat mereka berumah tangga, saat mereka bekerja, saat mereka melakukan usaha. Tuhan, Engkau memperhatikan mereka. Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka. Bahkan ketika di dalam situasi yang sulit sekalipun, Engkau Tuhan akan menuntun, membela, dan menolong setiap umat-Mu yang berharap kepadamu. Hamba-Mu berdoa untuk situasi kota Jakarta, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, biarlah kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat bisa tetap terjaga. Lindungi kota ini ya Tuhan, lindungi kota di mana jemaat-Mu berada untuk tetap melihat bagaimana Tuhan berkarya. Berkati juga bangsa kami Indonesia ini Tuhan, di tengah-tengah mengatasi pandemi yang masih bergejolak di bangsa kami. Kiranya Tuhan akan melimpahkan dengan segala hikmat-Mu kepada pemimpin bangsa kami, sehingga ketika mereka melihat bagaimana campur tangan Tuhan bekerja, Tuhan akan membebaskan, Tuhan akan menolong mereka untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan, sehingga bisa menyelesaikan kasus pandemi yang ada di bangsa kami. Bahkan situasi politik dan keamanan pun Tuhan turun tangan atas pemerintah kami. Kiranya Tuhan memberkati presiden kami, Bapak Jokowi. Tuhan akan melimpahkan dengan hikmat-Mu untuk mengatur bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap program rencana kerja dari gereja-Mu, Jemaat Jatinegara Tuhan, Gereja Isa Al-Masih Jemaat Jatinegara. Tuhan akan menyatakan segala kebaikan-Mu, Tuhan akan tolong, Tuhan akan pimpin, Tuhan akan besar kapasitasnya yang akan dilakukan melalui hamba-Mu yang Tuhan percayakan menggembalakan, yang Tuhan percayakan bertanggung jawab atas gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan akan pimpin dengan segala visi yang diterapkannya. Tuhan akan buat sesuatu yang berbeda dengan segala percepatan-percepatan yang diperbuat oleh hamba-Mu di dalam menangani, dalam menjalankan roda pelayanan di gereja-Mu, Jemaat Jatinegara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami menyerahkan segenap seluruh umat-Mu yang ada di dalam persekutuan, yang dimanapun mereka berada. Biarlah berkat damai sejahtera-Mu turun atas mereka. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, sekarang terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Dan setelah kita berbakti kepada Tuhan, kiranya berkat kasih karunia-Nya turun atas kita sekalian. Berkat yang datangnya dari Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, dan penyertaan dalam persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus ada bersama dengan engkau saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin.
Haleluya, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.